Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Taufan Abiyuna, SPD MPD, dan teman seperjuangan yang saya banggakan. Mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita yakni Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Taufan yang telah memberi waktu kepada kami untuk berdiskusi pada kesempatan kali ini. Selanjutnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Rangga Arya Hidayat sebagai moderator dan para pemateri yaitu Trisa, Kamila, Rea, Dela, dan juga Indri. Dalam tema diskusi kali ini adalah identitas nasional. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja ke pembahasan pematerian. Kepada pemateri dipersilakan. Identitas nasional adalah jati diri atau ciri khas yang dimiliki oleh suatu negara, yang ciri khas itu menjadi pembeda antara negara tersebut dengan negara yang lainnya. Selanjutnya, unsur identitas nasional yang dituliskan secara resmi dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 35-36. Di antaranya, 1. Bendera Indonesia. Bendera Indonesia adalah sang merah putih. Merah yang memiliki arti berani dan putih yang memiliki arti suci. Bendera merah putih pertama kali diresmikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Adapun ukuran bendera merah putih yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat 1 dan 3. Salah satu contohnya, ukuran bendera merah putih yang dipakai di lapangan umum berukuran 120 cm x 180 cm. 2. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Dari banyaknya bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia, bahasa Indonesia lah yang dipilih menjadi bahasa persatuan. Dan bahasa-bahasa daerah tersebut dijadikan sebagai kearifan lokal dan ciri khas dari daerahnya masing-masing. 3. Lambang Negara Indonesia. Lambang Negara Indonesia adalah Garuda Pancasila yang menggambarkan kemegahan. Lambang Garuda Pancasila didesain oleh Sultan Hamid II dari Kesultanan Pontianak. Garuda Pancasila digambarkan dengan seekor burung Garuda yang berdiri tegak dengan kepala menghadap kanan dan mengembangkan kedua sayapnya yang berelar 17 helai dan ekornya yang berelar 8 helai serta lehernya yang berelar 45 helai yang menggambarkan waktu kemerdekaan Indonesia 17/8/1945. Pada dadanya terdapat perisai yang menggambarkan simbol-simbol dari setiap sila. Sila pertama dilambangkan dengan bintang yang memiliki arti ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua dilambangkan dengan tali rantai yang memiliki arti kemanusiaan. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin yang memiliki arti kebangsaan. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng yang memiliki arti kedaulatan rakyat. Serta sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas yang memiliki arti kecukupan. Kaki burung Garuda juga mencengkeram sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. 4. Semboyan Bangsa Indonesia. Semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Semboyan ini dipilih karena menggambarkan persatuan Indonesia yang memiliki keberagaman suku, ras, agama, budaya, dan bahasa. 5. Lagu Kebangsaan Indonesia. Lagu Kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman dan diperkenalkan pertama kali pada saat Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 di Batavia. 6. Dasar Falsafah Negara. Dasar falsafah negara Indonesia adalah Pancasila yang terdiri dari 5 dasar yang menjadi ideologi negara Indonesia. Pancasila adalah identitas nasional yang memiliki kedudukan sebagai dasar negara. 7. Konstitusi Negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi atau hukum dasar negara yang tertulis dan memiliki kedudukan tertinggi dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1945 juga dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara. 8. Bentuk negara Indonesia. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berkedaulatan rakyat.
dan memiliki sistem pemerintahan republik. 9. Sistem Indonesia. Sistem pemerintahan yang digunakan Indonesia adalah sistem demokrasi dengan sistem menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Nurjana dengan nomor pokok mahasiswa 222121047. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai karakteristik identitas nasional. Yang pertama ada kesatuan Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang terluas di dunia. Oleh karena itu, setiap pulau yang ada di Indonesia memiliki adat istiadat, bahasa, dan kebudayaan yang berbeda dari Sabang sampai dengan Merauke. Dan kesatuan Indonesia ini merupakan karakteristik identitas nasional Indonesia yang sangat berharga dan unik, sehingga menjadi suatu ciri khas tersendiri bagi bangsa Indonesia. Yang kedua ada persamaan nasib. Semua hal ini dibuktikan dengan adanya sejarah yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara jajahan bangsa asing dalam waktu yang cukup lama. Pada saat itu, kondisi tersebut dirasakan hampir oleh seluruh rakyat Indonesia, dan dalam hal ini tercermin dalam identitas nasional yang ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang terakhir ada keinginan untuk merdeka. Seluruh penduduk Indonesia memiliki keinginan untuk sama-sama terbebas dari belenggu penjajahan, baik secara fisik ataupun secara mental, sehingga hal ini sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi segala bentuk penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raya Renata Lonto, NPM 222121070 akan menjelaskan mengenai jenis-jenis identitas nasional. Namun sebelum masuk ke jenis-jenis, di sini saya akan menjelaskan dulu mengenai unsur-unsur terbentuknya identitas nasional. Yang pertama itu ada suku. Suku yang banyak di Indonesia menjadikan budaya Indonesia ini menjadi budaya yang majemuk. Kemudian budaya majemuk menjadi salah satu unsur penting dalam terbentuknya identitas nasional. Kedua ada bahasa. Bahasa juga menjadi salah satu unsur penting dalam terbentuknya identitas nasional, karena banyaknya suku dan budaya menjadikan keberagaman bahasa di Indonesia. Kemudian selain suku, bangsa, dan budaya ada juga agama. 5 agama resmi yang ada di Indonesia menjadi salah satu unsur penting dalam terbentuknya identitas nasional. Setelah unsur-unsur tersebut, maka dapat disimpulkan dengan mudah bahwa jenis-jenis identitas nasional itu ada 3. Yang pertama jenis identitas nasional fundamental, instrumental, dan juga alamiah. Kemudian ada identitas fundamental. Identitas fundamental bisa diartikan sebagai hal pokok. Identitas fundamental memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal-hal yang meliputi identitas fundamental itu ada dasar negara, ideologi, dan juga falsafah kita. Jika kita membicarakan tentang dasar negara, itu ada Pancasila. Pancasila memiliki hal fundamental yang memiliki peran penting juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian ada identitas instrumental. Identitas instrumental ini berupa media, yaitu salah satu contohnya adalah burung Garuda sebagai lambang negara, ada juga pedoman bangsa yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dan masih banyak sebagainya. Kemudian ada identitas alamiah. Identitas alamiah ini bersifat alami atau diberikan langsung dari Tuhan Yang Maha Esa, yaitu berbentuk Indonesia memiliki banyak pulau. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Nur Parida dengan NPM 222121067. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk memaparkan materi mengenai faktor-faktor terbentuknya identitas nasional. Nah, menurut Pentos, sebagaimana dikutip oleh Suryo, mengemukakan konsepsi lahirnya suatu identitas nasional negara itu adalah hasil dari interaksi 4 faktor penting. Yang pertama itu ada faktor primer. Faktor primer pembentuk identitas nasional yaitu etnisitas, teritorial, bahasa, dan agama. Yang kedua itu ada faktor pendorong terbentuknya identitas nasional. Faktor pendorong terbentuknya identitas nasional yaitu adanya perkembangan komunikasi dan teknologi, munculnya angkatan bersenjata modern, dan pembangunan sosial di dalam masyarakat. Yang ketiga itu ada faktor penarik. Faktor penarik ini meliputi beberapa faktor. Yang pertama, penggunaan tata bahasa secara resmi, dan bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu bangsa. Yang keempat itu ada faktor reaktif. Faktor reaktif
reaktif terbentuknya identitas nasional antara lain dominasi, penindasan, dan pencarian identitas. Nah, adapun faktor-faktor pendorong terbentuknya identitas nasional adalah yang pertama itu ada faktor objektif. Faktor objektif ini meliputi faktor geografis dan demografis. Yang kedua itu ada faktor subjektif. Faktor subjektif ini meliputi faktor histori, sosial, politik, dan kebudayaan yang ada di bangsa Indonesia. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Ibrahim dengan nomor pokok mahasiswa 222121060. Materi yang akan saya bawakan mengenai fungsi identitas nasional adalah materi terakhir dari pematerian pada hari ini. Fungsi identitas nasional menurut Sadarsono dalam buku Erwin pada tahun 2013 dalam halaman 42, yaitu yang pertama sebagai penanda eksistensi suatu bangsa. Jadi dengan adanya identitas nasional ini, suatu bangsa dapat memperlihatkan jati dirinya. Yang kedua, sebagai cerminan suatu bangsa. Dengan adanya identitas nasional ini, daya juang, kesiapan negara, dan ketahanan negara akan terlihat. Yang ketiga yaitu sebagai pembeda dengan bangsa lain. Dengan adanya identitas nasional ini merupakan hal yang unik atau khas dari suatu negara, maka suatu negara akan terlihat berbeda dengan bangsa lain ataupun dapat dibedakan dengan atau dapat dikenali oleh bangsa lain. Kemudian, fungsi identitas nasional yang telah saya ambil dari berbagai sumber. Yang pertama, sebagai alat untuk mempersatukan bangsa. Dengan adanya identitas nasional ini, maka suatu bangsa akan mudah untuk dipersatukan dan pastinya memiliki dasar untuk persatuan dan toleransi. Tanpa adanya identitas nasional ini, maka suatu bangsa tidak akan atau sulit untuk dipersatukan. Yang kedua yaitu sebagai landasan atau dasar negara. Dan yang ketiga yaitu sebagai bentuk perlindungan diri dari dampak globalisasi. Tentunya dampak globalisasi ini memberikan dampak buruk dan juga positif. Dampak positifnya seperti membuat orang-orang dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi ada juga dampak buruknya yaitu dengan menyalahgunakan ilmu teknologi atau seperti menggunakan atau menjadi berubah dan mengikuti adat lain. Adat di suatu bangsa akan berubah dan mengikuti adat di suatu bangsa lain. Dan maka dari itu dengan adanya identitas nasional ini dapat menjadi tameng dari adanya dampak buruk globalisasi. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.